Bab 261. Berita tentang Qin Ruohuang. Kamu. Long Aoyun sangat marah. Tuan muda gerbang naga ini pertama kali membuatnya bersujud 999 kali. Menyebabkan dia kehilangan muka dan bahkan menjadi lelucon di depan Dewi Sangguan Yunxing. Setelah dia selesai menguleni, orang ini sebenarnya mengatakan dia tidak akan dirawat. Ini sungguh tidak masuk akal. Pada saat ini, tidak hanya Long Aoyun yang marah, tetapi selusin pria di belakangnya juga marah. Mereka diliputi kemarahan dan mulai berteriak dan mengutuk. Berani, lancang, kamu bocah. Kamu sangat berani. Kamu berani mempermainkan tuan muda kita. Jangan berpikir bahwa kamu, tuan muda Longman, begitu hebat. Sejujurnya, kamu hanyalah sebuah organisasi gangster. Dan kamu berani bertarung dengan kami. Keluarga panjang kami yang berusia 1000 tahun adalah musuh. Petik 2. Sangguan Yunxing juga mengerti setelah melihat adegan ini. Hari ini, Long Aoyun terluka parah oleh Qin Feng di arena ranking King Yun. Pantas saja Long Aoyun yang selama ini selalu sombong akan bersujud kepada tuan muda Longman dan memohon agar penyakitnya disembuhkan. Namun, dia tidak bisa memahaminya. Tuan muda Longman tidak akan disembuhkan jika dia tidak ingin disembuhkan. Jadi mengapa dia bersikeras mempermainkan Long Aoyun? Sepertinya dia punya dendam terhadapnya. Aneh sekali. Saat ini, dengusan menghina datang dari Zijinno. 1. Bagaimana dengan klan naga? Karena aku berani mempermainkanmu. Tentu saja aku tidak takut padamu. Klan naga belaka. Terjerat. Keluar. Jika kamu ingin balas dendam, silakan datang lebih awal besok. Aku akan menunggumu kapan saja. Petik 2. Petik 2. Sialan. Long Aoyun mengertakkan gigi dan bertanya dengan marah. Kamu bocah. Kamu dan aku tidak punya keluhan. Dan aku tidak pernah memprovokasi kamu. Mengapa kamu mencoba membodohiku? Apakah kamu benar-benar tidak takut mati? Aku mengatakannya, Qin Feng berkata dengan tenang. Meskipun aku memiliki keterampilan medis yang tiada taraf, aku tidak pernah menyembuhkan hewan. Kamu, lubang Kilong Aoyun dipenuhi asap, hidungnya bengkok, dan dia akan muntah darah. Di dalam hatinya, nyala api berkobar saat ini. Dia berharap dia bisa menguliti tuan muda Longman yang sombong dan memotongnya menjadi beberapa bagian. Tapi dia tidak bisa melakukannya. Semua orang baru saja melihat kekuatan mengerikan anak ini. Hanya dengan satu gerakan dan hanya dalam beberapa detik, dia langsung membunuh Zhong Kui, palu penghancur langit yang menduduki peringkat keempat di peringkat surgawi. Kekuatannya mungkin adalah Markis Wu. Meskipun Long Aoyun marah pada Ling Tian, dia tidak ada hubungannya dengan tuan muda Longman. Sialan. Kamu sangat kejam. Ingat ini, aku, Raja Naga, tidak akan pernah bersumpah bersamamu mulai sekarang. Tunggu dan lihat saja. Cepat atau lambat aku akan membuatmu terlihat baik. Pergi, dia berkata dengan marah. Setelah mendengar ini, Long Aoyun hanya bisa pergi dengan marah bersama sekelompok anak buahnya. Dipenuhi dengan kebencian di dalam hatinya. Setelah memecat Long Aoyun, Qin Feng melambaikan tangannya, menggulung kekuatan batinnya di udara, menutup pintu, berbalik dan kembali tidur. Sekarang, tuan muda Longman, Sangguan Yunxing datang ke pintu dan berteriak melalui pintu. Tunggu sebentar. Ini saya. Saya Sangguan Yunxing yang tinggal di sebelah Anda. Petik 2. Apakah ada yang salah? Setelah merenung sejenak, Sangguan Yunxing langsung mengumpulkan keberanian untuk mengaku padanya. Benar. Aku sebenarnya sudah lama mengagumimu. Aku menyukaimu. Jika kamu bersedia menikah denganku, aku akan menikahimu. Tempat, Dewi yang telah mereka kerjakan dengan sangat keras dan berusaha keras untuk mengejar ketertinggalan sebenarnya melamarnya. Saya khawatir, mereka tidak rela mati. Namun, Sangguan Yunxing serius. Dia selalu sombong. Dan tidak ada pria di dunia ini yang bisa memandangnya. Tapi hanya tuan muda Longman yang membuatnya jatuh cinta.
Hanya pahlawan yang tak tertandingi dengan keterampilan medis dan militer yang memenuhi syarat untuk menjadi bawahannya Sangguan Yunqing. Terlebih lagi, nyawanya diselamatkan oleh Tuan Muda Longman. Di sisi lain, dia telah bertaruh dengan Qin Feng sebelumnya bahwa jika Qin Feng bisa memenangkan kompetisi peringkat Qingyun, dia akan menikah dengan Qin Feng. Tapi dia tidak mau. Oleh karena itu, dia ingin menikah sesegera mungkin sebelum Qin Feng mengingat kejadian ini. Dan menikah dengan pria yang sangat dia kagumi. Dihadapkan pada pengakuan sukarela dari Sangguan Yunqing, wanita tercantik di ibu kota kekaisaran. Saya khawatir tidak ada pria di dunia ini yang dapat menolak berkah dari surga seperti itu. Jika Anda mendapatkan keindahan ini, Anda tidak akan menyesal dalam hidup ini. Ini adalah berkah yang luar biasa. Tapi tanpa diduga. Maaf. Saya menolak. Suara dingin Qin Feng keluar dari dalam villa. Apa? Sangguan Yunqing tercengang. Itu tidak terduga. Dia selalu bangga dan percaya diri. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa ketika dia mengumpulkan keberanian untuk menyatakan cintanya untuk pertama kali dalam hidupnya, dia akan ditolak oleh seorang pria. Dia mengerucutkan bibirnya, dan matanya menunjukkan cahaya yang pantang menyerah. Mengapa? Dari segi kecantikan, saya, Sangguan Yunqing, adalah wanita tercantik di ibu kota kekaisaran. Saya memiliki latar belakang keluarga yang menonjol dan bangsawan yang tak tertandingi. Dalam hal keterampilan medis, saya sangat berbakat. Seni, saya memiliki keterampilan fisik yang sangat baik. Sekarang saya adalah pangeran bela diri setengah langkah. Dan sulit untuk menemukan lawan. Tuan Muda Longman, apakah Anda benar-benar ingin menolak saya? Sangguan Yunqing. Petik 2. Memang benar, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa Sangguan Yunqing memang wanita langka yang terlihat dalam satu abad. Di seluruh Daxia, tidak ada orang lain yang bisa menandinginya. Meski ia seorang wanita, namun prestasinya berada di luar jangkauan kebanyakan pria. Beberapa orang bahkan mengatakan bahwa prestasinya sebanding dengan Long Jiuxiao, dan dia adalah putri surga yang layak. Segera, suara dingin Qin Feng keluar dari Zijin nomor 1. Maaf, Nona Sangguan. Anda memang luar biasa. Tetapi saya sudah memiliki seseorang yang saya sukai. Silakan kembali. Dia selalu dipuji terlalu tinggi. Saya telah dikejar oleh banyak orang. Dan saya tidak pernah menemui kemunduran apapun. Dan saya tidak pernah gagal. Tapi hari ini, dia benar-benar dikalahkan di depan Tuan Muda Longman. Satu-satunya pria yang dia cintai dalam hidupnya. Rasa terhina yang mendalam muncul. Dia merasa rumit dan tidak punya pilihan selain pergi dengan sedih. Di sisi lain, Qin Feng kembali ke villa. Ding 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 ding. Pada saat ini, Guangzhan Longzun menelepon dan memberitahu Qin Feng sebuah berita mengejutkan. Tuan Muda, saya punya kabar tentang ibumu. Petik 2 tanda seru. Qin Feng sangat bersemangat saat mendengar ini. Ia selalu mengira ibunya meninggal saat melahirkan saat ia melahirkannya. Namun nyatanya, ayahnya berbohong padanya. Melalui Bai Xiaosheng dan Qin Feng dia mengetahui bahwa nama ibunya adalah Qin Ruohuang. Dia tidak mati sama sekali, tetapi meninggalkan Donghai setelah melahirkannya. Setelah itu, tidak ada jalan kembali. Mengetahui semua ini, dia telah mengirim orang untuk mencari keberadaan ibunya. Tetapi dia hanya mengetahui bahwa ibunya dan istri Sangguan, Jiang Lanxin adalah teman baik. Dan dia juga meninggalkan tanda cincin Qiankun untuk mengatur pernikahan bayi untuknya. Dan Sangguan Yunqing. Tapi kemana ibunya pergi setelah itu? Jiang Lanxin tidak tahu. Tak disangka, ada petunjuk baru. Di mana dia? Qin Feng tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya dan langsung bertanya. Kota Shanghai. Jawab Guangzhan Longzun. Bab 262. Dipaksa menceraikan istrinya. Shanghai dan Hai. Qin Feng terkejut. Shanghai adalah pusat ekonomi Daxia. Dan kemakmuran serta statusnya tidak kalah dengan ibu kota kekaisaran. Saya bertanya-tanya mengapa ibu saya pergi ke sana. Pada saat ini,
Raja Naga Petarung Gila terus menjelaskan. Menurut berita dari jaringan intelijen, ibumu Qin Ruohuang, Tuan Muda, meninggalkan rumah sangguan di ibu kota kekaisaran dan pergi ke kota Shanghai. Hanya saja kota Shanghai sangat istimewa. Ada 12 keluarga di sana. The keluarga emas mengendalikannya. Dan bahkan Longmen tidak dapat menembusnya. Petik 2. Jadi, kami masih belum tahu apakah ibumu masih di Shanghai atau di mana dia berada. Petik 2. Petik 2. Oke. Kuangzan Longzun. Terima kasih atas informasinya. Qin Feng mengucapkan terima kasih. Dan pada saat yang sama diam-diam mengambil keputusan. Ketika masalah di ibu kota kekaisaran terselesaikan, dia harus pergi ke Shanghai untuk mencari keberadaan ibunya. Meskipun informasi yang diberikan oleh Mad Fighting Dragon Lord sangat terbatas, namun tetap merupakan keuntungan besar. Selama Anda pergi ke Shanghai, saya yakin akan ada lebih banyak kabar baik. Namun saat ini, ada satu hal lagi yang penting. Sebelumnya, Qin Feng telah membuat perjanjian dengan Ning Xiong bahwa jika dia bisa memenangkan kejuaraan di kompetisi peringkat Qingyun ini, Ning Xiong tidak akan lagi memaksa Ning Qingsui menikahi Long Jiuxiao. Mulai sekarang, dia tidak akan lagi mengganggu pilihan Ning Qingsui. Sekarang, Qin Feng adalah juaranya. Dan inilah waktunya untuk mendapatkan uang. Keesokan harinya, Qin Feng dan Ning Qingsui kembali ke klan Ning. Segera, saya melihat Ning Xiong di ruang kerja. Ayah, Ning Qingsui berkata dengan gembira. Lihat, Qin Feng ada di sini. Paman Ning melangkah maju dan memberi hormat dengan tangan di tangan. Tidak rendah hati atau sombong. Dengan momentum seekor naga. Kami telah membuat kesepakatan sebelumnya bahwa jika saya memenangkan posisi teratas di peringkat Qingyun, Anda tidak akan lagi mengganggu pernikahan Qingsui. Sekarang, saya telah melakukannya. Menurut apa yang saya katakan sebelumnya, saya dapat mengatakan bahwa saya berada di Istana Jinluan dalam waktu seminggu. Berasal dari keluarga Ning yang berkuasa. Semua pujian dan hadiah akan diberikan kepada Ning. Saya tidak ingin uang. Saya hanya ingin Qingsui bebas. Ning Xiong memandang ke arah semangat tinggi Qin Feng dengan keterkejutan di matanya. Dia telah mendengar semuanya. Tadi malam, putranya Ning Wushuang kembali dan memberitahunya bahwa dalam kompetisi peringkat Qingyun ini, Qin Feng memainkan lagu kemenangan dan peringkatnya melonjak, mencapai 10 besar. Dalam pertempuran terakhir kemarin, Qin Feng naik panggung untuk melawan Long Aoyun, jenius yang bangga dari keluarga Long, bahkan ketika semua orang takut menyerah. Dia menggunakan cara yang menggelegar dan menggunakan kekuatannya yang mendominasi untuk mengalahkan Long Aoyun hingga menjadi cacat. Bagaimanapun, Long Aoyun terlalu kuat. Tanpa diduga, Qin Feng benar-benar mengalahkan Long Aoyun dan menjadi puncak peringkat Qingyun tahun ini, dengan kejayaan tak terbatas. Anda tahu, sebelum ini, Ning Xiong sama sekali tidak menganggap serius pertaruhan dengan Qin Feng. Dia hanya menganggapnya sebagai impian Qin Feng. Fakta membuktikan bahwa Qin Feng ini memang seorang jenius yang belum pernah terlihat selama ribuan tahun. Itu bisa disebut naga di antara manusia. Hahaha. Tiba-tiba, Ning Xiong tertawa. Qin Feng bertanya. Paman Ning, apa yang kamu tertawakan? Ini benar-benar membuka mata. Ning Xiong berjalan ke arah Qin Feng. Matanya yang agung menunjukkan persetujuan. Sejujurnya, saya benar Anda tidak melakukannya harapan apapun. Tetapi Anda tidak menyangka bahwa Anda benar-benar melakukannya. Petik 2. Anak muda. Anda memiliki kekuatan dan keberanian. Saya, Ning Xiong, harus menepati janji saya. Petik 2. Petik 2. Ayah, Ning Qingsui sangat gembira. Jadi kamu setuju? Kamu tidak akan lagi memaksaku menikahi Long Jiuxiao. Ya, Ning Xiong berkata. Saya bisa membatalkan pertunangan dengan klan Long. Dan saya lebih memilih Qin Feng dapatkan hadiah kejuaraan. Itu harus menjadi miliknya. Hebat, Ning Qingsui sangat bersemangat sehingga dia memegang tangan Qin Feng dengan penuh kasih sayang di depan ayahnya. Wajahnya yang menawan penuh kegembiraan. Qin Feng,
Apakah kamu mendengarnya? Ya, tanpa diduga. Ning Xiong sebenarnya adalah pria yang menepati janji dan menepati janjinya. Sungguh mengagumkan. Tapi, saat ini, Ning Xiong mengubah topik lagi dan tiba-tiba berkata, "Aku tahu King Sui menyukaimu. Tapi aku akan mengatakan sesuatu yang buruk dulu. Sejauh yang aku tahu, kamu punya tunangan di Laut Cina Timur, bernama Lin Qingge. King Sui adalah putri tertua keluarga Ningku. Dia tak tertandingi. Bahkan jika aku menikah denganmu, aku tidak bisa menjadi selirku." "Apa maksud paman?" Qin Feng bertanya. "Sederhana sekali." Ning Xiong berkata dengan ekspresi serius. "Qin Feng, jika kamu benar-benar ingin menikahi putriku, kamu harus meninggalkan Lin Qingge dan menikahi putriku secara terbuka." "Pernikahan. Setuju. Inilah intinya saya." Petik 2 titik titik. Titik petik 2. Qin Feng tidak tahu bagaimana menjawabnya. Sudah ditakdirkan oleh Tuhan bahwa dia dan Lin Qingge ditakdirkan untuk bersama. Baginya, Qingge sudah seperti anggota keluarga dan tidak bisa dilepaskan. Selain itu, Qingge sekarang sedang mengandung anaknya. Dia tidak boleh meninggalkannya. "Qin Feng, bisakah kamu menyetujui permintaanku?" Ning Xiong berdiri dengan tangan di belakang tangan dan menatapnya dengan mata yang agung. "Maaf." Qin Feng berkata dengan nada meminta maaf. "Paman Ning, Qingge sudah menjadi kerabatku. Tidak peduli apa, aku tidak bisa meninggalkannya. Jika tidak, aku, Qin Feng, akan disambar petir." Xiong mengerutkan kening. "Jadi kamu tidak mau. Lalu jika kamu tidak ingin meninggalkan Lin Qingge, tidakkah kamu ingin menikahi putriku King Sui?" Tanda seru petik 2. "Aku." Qin Feng terdiam sesaat. Qingge adalah seorang kerabat. Tapi King Sui juga sangat baik padanya. Dia bahkan mengorbankan dirinya untuk melindunginya dari guntur dan bersedia mempertaruhkan nyawanya untuknya. Dia tidak dapat membalas budi yang besar ini. Dia juga tidak bisa melepaskan perasaannya terhadap King Sui. Dia tidak punya pilihan. Titik titik titik. "Oh, ayah." Pada saat ini, Ning Qingsui menyadari rasa malu Qin Feng dan dengan cepat melangkah maju untuk memuluskan segalanya. "Jangan mempersulit Qin Feng. Dia dan Qingge bersama lebih awal dariku. Bukankah benar kan?" "Kamu gadis." Xiong berkata dengan wajah tua. "Ayah, bukankah ini demi kebaikanmu sendiri?" "Aku tahu." Ning Qingsui berkata sambil tersenyum. "Siapa yang lebih besar dan siapa yang lebih muda masih sama. Saya tidak keberatan." "Apa keberatan Anda?" Ning Xiong sangat tidak puas. Meskipun dia tidak memaksa Qin Feng lagi. Tapi dia tidak mengatakan apa-apa dan pergi dengan wajah suram. Ning Qingsui memegang lengan Qin Feng dengan penuh kasih sayang dan menjulurkan lidah ke arahnya. Tampak menawan dan eksentrik. Qin Feng juga menghela nafas lega. Keesokan harinya, Qin Feng memikirkan klan Ouyang dan masih berhutang 200 miliar padanya. Ini semua adalah bakti yang diberikan Ma Tianlin kepada mereka selama bertahun-tahun setelah bergabung dengan keluarga Ouyang. Ini adalah uang Longmen dan harus dibayar kembali 2 kali lipat. Saatnya untuk memperhitungkan. Namun, klan Ouyang tidak akan menyerah dengan patuh. Dan akan ada pertempuran lagi. Segera. Qin Feng menarik napas dalam-dalam dan pergi ke klan Ouyang sendirian. Bab 263 tak ternilai harganya. Segera. Qin Feng tiba di klan Ouyang. Dia memandangi rumah megah di depannya. Tidak ada gerakan sama sekali. Dan suasananya sangat sunyi. Kalau dipikir-pikir, keluarga Ouyang adalah salah satu dari klan berusia 8.000 tahun di ibu kota kekaisaran. Mereka sombong dan sombong. Saya khawatir tidak akan mudah untuk menyerahkan 200 miliar. Dan mereka akan melakukannya harus berjuang jika mereka tidak dapat mempertahankannya. Mungkin ada ratusan master yang bersembunyi di balik kompleks berdinding dalam ini. Memasang jaring. Menunggu untuk menghadapi Anda dengan kejam. Bagaimanapun, Ouyang Jie sangat menderita di tangannya. Dan ketiga master teratas di peringkat surgawi dimusnahkan olehnya. Bagaimana keluarga Ouyang bisa menelan amarah mereka? Namun, Qin Feng tidak takut.
Jika dia takut pada keluarga Ouyang, dia tidak akan datang untuk menagih hutang sendirian. Saat ini, jika keluarga Ouyang dengan patuh membayar kembali uangnya, itu akan baik-baik saja. Selama dia melawan, dia tidak keberatan membunuh dan menghancurkan ambang pintu keluarga Ouyang. Oleh karena itu, Qin Feng menatap pintu rumah Ouyang dan berteriak, "Saya Tuan Muda Longman. Hari ini, saya datang ke sini khusus untuk menagih hutang. Bukakan pintu untuk saya." Petik 2. Bang, terdengar suara keras, dan pintu rumah Ouyang terbuka. Tendang, 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 tendang. Mengikuti dari dekat, ratusan penjaga keluarga Ouyang bergegas keluar dari dalam. Area kegelapan yang luas, begitu kuat sehingga Anda bisa merasakan kekuatan dahsyat bahkan dari kejauhan. Hah, tentu saja, mata Qin Feng menjadi gelap dan dia mencibir. Tampaknya seperti yang dia duga. Keluarga Ouyang tidak begitu mudah membayar kembali uangnya dengan patuh. Apakah Anda ingin mengambil tindakan? Qin Feng tidak keberatan jika dia membiarkan keluarga Ouyang berdarah. Titik titik titik. Tepat ketika Qin Feng mengepalkan tinjunya dan berencana untuk melakukan pembunuhan besar-besaran. Tiba-tiba, saya melihat para penjaga tidak mengambil tindakan, tetapi dengan cepat berbaris di kedua sisi gerbang. Berdiri sangat tegak, seolah-olah mereka sedang menyapa Qin Feng. Segera setelah itu, seorang pemuda berpakaian mewah dan mendominasi berjalan keluar dengan sikap angkuh. Itu adalah Ouyang Jie. Namun yang aneh adalah Ouyang Jie tidak lagi memiliki rasa permusuhan terhadap Qin Feng. Bahkan tersenyum meminta maaf dengan sikap yang sangat hormat. Qin Feng, kami tahu kamu akan datang. Kami sudah menunggu lama. Ikutlah denganku. Ayahku bilang dia akan menemuimu secara langsung. Hah, Qin Feng tiba-tiba menunjukkan ekspresi curiga ketika mendengar ini. Ada sesuatu yang aneh pada dirinya. Masuk akal jika keluarga Ouyang adalah orang yang mulia dan sombong. Bagaimana bisa begitu mudah untuk patuh? Meskipun ini terasa agak aneh, Qin Feng tidak mengatakan apa-apa dan mengikuti Ouyang Jie ke rumah Ouyang. Dia ingin melihat trik apa yang dimainkan keluarga Ouyang. Titik titik titik. Segera, Qin Feng bertemu dengan pemilik katup Ouyang Cheng di ruang resepsi. Dia adalah seorang pria parubaya, berusia sekitar 40 atau 50 tahun, dengan tubuh lebar dan tubuh gemuk. Dia mengenakan gaun sutra berkualitas tinggi, berpakaian mewah, dan dia terlihat sangat kaya. Tenang dan tenang, dengan mata yang tajam. Sikap anggun seperti itu jelas bukan sesuatu yang bisa dimiliki oleh sebuah keluarga kecil. Qin Feng melihat sekeliling dan menemukan bahwa tidak ada tuan, tidak ada penyergapan, dan tidak ada jebakan. Ada yang aneh dengan ketenangannya. Apakah kamu Qin Feng? Tuan Longman, kemarin, Anda menyapu bersih peringkat King Yun, mengalahkan Long Aoyun, dan menjadi juara. Qin Feng berkata langsung pada intinya, Tuan Ouyang, mari kita menyerah saja kepada Anda. Klan Ouyang telah membayar Anda 100 miliar. Itu semua adalah uang Longman kita. Sekarang, aku ingin keluargamu, Ouyang, membayar kembali 2 kali lipat, yaitu 200 miliar. Petik 2 titik 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 petik 2. Oke, aku akan membayarmu kembali uang ini. Apa? Qin Feng tercengang. Saya pikir pihak lain akan menawar, menolak, atau bahkan mengirim ahli untuk menangani saya. Singkatnya, itu pasti tidak akan semudah itu. Tapi saya tidak menyangka keluarga Ouyang akan langsung setuju. Mungkinkah pihak lain terintimidasi oleh reputasi Raja Naga dan tidak berani menyinggung gerbang naga? Atau mungkin dia melihat kekuatannya di kompetisi peringkat King Yun kemarin. Jadi, kamu harus menyerah. Apa? Menurutmu aku akan gagal membayar utangnya? Ouyang Cheng tersenyum dan segera berkata kepada putranya, pergi dan transfer uang itu ke Qin Feng. Ya, ding, 200 miliar telah tiba. Segera, Qin Feng menerima pesan teks. Meskipun dia merasa sedikit aneh, tapi bagaimanapun juga, karena dia sudah punya uang, itu tidak masalah.
Adapun apa yang dipikirkan keluarga Ouyang, dia tidak tertarik. Tuan Ouyang, terima kasih banyak. Kalau begitu, saya akan pergi. Setelah mengatakan itu, Qin Feng berbalik dan pergi. Tunggu, tiba-tiba Ouyang Cheng berkata. Oh, Qin Feng berhenti dan mengangkat alisnya. Sekarang acara utamanya kan. Kemudian, Ouyang Cheng berbicara lagi. Dengan nada konsultatif. Qin Feng, ada sesuatu yang ingin kutanyakan padamu. Bisakah kau meminjamkanku cincin Qian Kun? Bagaimana kau tahu tentang cincin Qian Kun? Ouyang Cheng menyerah dan berkata secara misterius, sejujurnya, saya bertemu ibumu saat itu. Dan saya memiliki hubungan dengannya. Demi ibumu, aku belum pernah menceritakan hal ini kepada siapapun. Bahkan kepada putraku, Ouyang Jie. Petik 2 petik 2 titik 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 petik 2. Bagaimana dengan cincinnya? Qin Feng menyipitkan matanya dengan curiga. Saya pernah melihatnya di tangannya. Ouyang Cheng menggosok tangannya dan menahan kegembiraannya. Saya selalu tertarik dengan cincin itu. Saya hanya ingin melihatnya. Sekali lihat saja. Agak aneh. Keluarga Ouyang telah menjadi keluarga yang kuat selama ribuan tahun dan sekaya negara lain. Harta langka apa yang tidak mereka miliki? Itu hanya cincin tua. Apa yang bisa dilihat? Meski agak aneh, Qin Feng berpikir sejenak dan setuju. Dia tidak takut dengan apa yang mungkin dilakukan Ouyang Cheng. Dan mereka juga tidak berani merebutnya. Titik titik titik. Kalau begitu biarkan aku melihatnya. Setelah mengatakan itu, Qin Feng mengeluarkan cincin Qian Kun dan menyerahkannya kepada Ouyang Cheng. Ah, mata Ouyang Cheng bersinar. Dia menganggapnya sebagai harta karun. Dia menyentuh cincin Qian Kun dengan hati-hati. Dan matanya hampir lurus. Tampaknya cincin kecil ini lebih penting dari semua harta karun di keluarganya. Di mulutnya, dia terus berseru, ya, ini dia. Ini cincin Qian Kun yang asli. Tuan Ouyang, apakah cincin ini sangat berharga? Qin Feng bertanya dengan rasa ingin tahu. Berharga. Ouyang Cheng mengangkat alisnya, merenung sejenak, dan kemudian mengucapkan kalimat yang mengejutkan, cincin ini tidak lagi bisa dikatakan berharga. Harta karun yang diturunkan dari zaman kuno, sangat berharga. Ratusan tahun yang lalu, bahkan ada seorang Raja Daxia yang bersedia menukar 18 kota dengan cincin alam semesta kecil ini, yang sangat berharga. Bab 264. Rahasia cincin Qian Kun. Apa? Mendengar ini, Qin Feng sangat terkejut. Menurutnya, cincin Qian Kun hanyalah sebuah tanda yang diberikan ibunya kepada keluarga Sangguan untuk menyegel pernikahannya dengan Sangguan Yunxing. Tapi aku tidak menyangka cincin Qian Kun ini begitu berharga. Saya khawatir di seluruh Gritsia, tidak ada satupun harta langka yang akan dibayar oleh seorang raja di 18 kota. Itu hanyalah sebuah fantasi. Setelah pulih dari keterkejutannya, Qin Feng mau tidak mau dengan cepat bertanya tentang asal-usul cincin Qian Kun. Tuan Ouyang, cincin Qian Kun ini sungguh sangat berharga. Apa istimewanya itu? Dia berpikir bahwa Ouyang Cheng mengetahui sesuatu, tetapi dia juga menggelengkan kepalanya. Kalau begitu, aku benar-benar tidak tahu. Tapi aku yakin pasti ada misteri di cincin Qian Kun ini. Qin Feng, aku tidak memberimu 200 miliar ini dengan sia-sia. Aku masih punya satu lagi sama-sama. Titik titik titik. Oh, Qin Feng bertanya. Tidak apa-apa, Tuan Ouyang. Baik. Tiba-tiba Ouyang Cheng berkata, Qin Feng, menurutku kamu juga orang yang ceria. Saya katakan terus terang. Suatu hari di masa depan, jika klan Ouyang saya dalam masalah, saya harap Anda dapat membantu saya. Apakah Anda bersedia menyetujui permintaan ini? Setelah mendengar ini, Qin Feng tidak bisa menahan perasaan mencurigakan. Keluarga Ouyang adalah salah satu dari 8 keluarga besar di ibu kota kekaisaran. Dengan tradisi yang telah diwariskan selama ribuan tahun dan mengakar kuat. Status, ketenaran, dan koneksi berada di luar jangkauan orang lain dan hanya dapat dipandang tinggi. Masalah apa yang bisa mereka hadapi?
Dan sepertinya Ouyang Cheng mengandalkan kekuatannya sendiri. Saya benar-benar tidak tahu apa rencananya. Namun, bagi Qin Feng, dia tidak keberatan menyetujui permintaan ini. Bagaimanapun, keluarga Ouyang bersedia mengembalikan uangnya 2 kali lipat, yang dianggap suatu kesenangan. Oke, Qin Feng mengangguk dan setuju. Kalau begitu, sepakat. Lalu, Ouyang Cheng dengan hati-hati mengembalikan cincin Qiankun dengan kedua tangannya. Qin Feng mengambil cincin itu dan pergi dengan angkuh. Begitu kaki depannya pergi, Ouyang Jie mendatanginya. Dia sangat tidak yakin dan bertanya kepada ayahnya. Ouyang Cheng dengan mata bingung, "Ayah, mengapa ayah menyuruh saya untuk bersikap sopan kepada anak ini dan mengapa ayah memberinya 200 miliar dengan begitu mudah? Murah sekali. Lagi pula, dia membunuh 3 Tuan Tianbang kita. Apakah kamu harus menelan amarahmu? Ini adalah harga yang sangat tinggi. Bahkan keluarga kaya Ouyang telah menghabiskan semua likuiditas di rekening mereka." Ouyang Jie merasakan tubuhnya sakit. Selain itu, 3 master peringkat surga yang dibesarkan klan sebelumnya dipukuli sampai mati oleh Qin Feng dan sama sekali tidak berguna. Vitalitas keluarga Ouyang telah rusak parah. Namun saat dihadapkan pada pertanyaan tersebut, ekspresi wajah Ouyang Cheng menjadi serius, dan langsung mengucapkan kalimat yang mengejutkan, "Nak, kamu tidak mengerti. Asal-usul anak ini Qin Feng sangat luar biasa. Dia adalah putra dari wanita itu." Wanita itu. Ouyang Jie menggaruk kepalanya dan bertanya dengan bingung. "Siapa? Apakah kamu belum pernah mendengar tentang dia?" Ouyang Cheng melihat sekeliling dan merendahkan suaranya. "Qin Ruohuang." Petik 2 tanda tanya. Mendengar 3 kata ini, Ouyang Jie terkejut. Menunjukkan ekspresi yang luar biasa. Dan suaranya bergetar, itu dia. Itu benar. Ketahuilah bahwa 20 tahun yang lalu, wanita misterius itu sendirian menggerakkan seluruh ibu kota kekaisaran. Dikabarkan bahwa dia berasal dari reruntuhan Kunlun, yang merupakan tanah suci legendaris. Itu adalah keberadaan yang lebih misterius dan mulia daripada dunia seni bela diri kuno. Dikatakan sebagai tempat di mana makhluk abadi tinggal. Petik 2. Petik 2. Ya Tuhan, Ouyang Jie menggigil dan takut. Jadi, ibu Qin Feng adalah Qin Ruohuang. Jika dia mengetahui hal ini, dia tidak akan membela Macong dan memprovokasi Qin Feng. Sungguh mengerikan. Memikirkannya sekarang, dia hampir bunuh diri. Qin Feng, kita tidak boleh menyinggung perasaannya. Ouyang Cheng berkata lagi. Itulah mengapa saya bersedia memberi Qin Feng 200 miliar untuk menyenangkannya. Yang juga merupakan hubungan yang baik. Di masa depan, mungkin saja sangat berguna. Jangan ganggu Qin Feng dengan dendammu sebelumnya. Sekarang sudah berakhir. Jangan main-main dengannya lagi. Guduk. Ouyang Jie menelan ludah dengan gugup. Aku tahu. Sisi lain, setelah Qin Feng kembali, dia memiliki banyak pemikiran di dalam hatinya dan menjadi lebih ingin tahu tentang identitas ibunya. Lagi pula, seseorang yang bisa memiliki harta karun seperti cincin Qiankun, berteman baik dengan Jiang Lanxin, dan bahkan membuat Ouyang Chengdu berhutang budi padanya jelas bukan orang biasa. Sepertinya identitas ibuku punya banyak latar belakang. Qin Feng memutuskan bahwa setelah masalah di ibu kota kekaisaran diselesaikan, dia secara pribadi akan pergi ke Shanghai untuk menyelidiki keberadaan ibunya. Pada saat yang sama, pegunungan Kunlun, di tengah amukan angin dan salju, sebuah tim perkasa keluar. Sebuah bendera besar dipasang di tengah badai salju, dengan kata besar, "Naga." Orang yang memimpin tidak lain adalah pemimpin klan naga saat ini, Long Lai. Dia mengenakan baju besi emas ungu yang perkasa, dengan pedang setinggi 3 kaki tergantung di pinggangnya. Alisnya terangkat dan matanya terangkat. Dia penuh keagungan. Dan seluruh tubuhnya memancarkan semangat kepahlawanan yang tiada taraf. Sepasang mata yang tajam, lebih baik daripada Gosauk. Di atas kuda di sebelahnya ada seorang pemuda.
Pemuda itu mengenakan baju besi merah, tegas dan dingin, bijaksana dan perkasa. Jubahnya berayun di belakangnya, seperti bola api di salju, dan dia agung. Pemuda ini tidak lain adalah Long Jiuxiao, sosok yang sangat berpengaruh di kalangan generasi muda di dunia seni bela diri ibu kota kekaisaran. Tanda seru, titik titik titik, ayah. Sayang sekali kali ini. Kami mencari selama sebulan dan masih tidak dapat menemukan pintu masuk ke reruntuhan Kunlun. Long Jiuxiao berkata dengan menyesal. Mendengar ini, Long Lai pun menunjukkan kekecewaan di matanya. Kali ini, dia membawa putranya Long Jiuxiao, mengumpulkan ratusan master, dan pergi ke pegunungan Kunlun dengan cara yang perkasa, untuk menemukan pintu masuk legendaris ke reruntuhan Kunlun. Legenda mengatakan bahwa ini adalah negeri dongeng misterius, negeri abadi. Itu dia. Aku tidak dapat menemukannya kali ini. Cari saja lain kali. Meskipun Long Lai kecewa, dia masih menggelengkan kepalanya dan berkata, lebih baik segera kembali ke ibu kota kekaisaran. Saat ini, itu dia, pernikahanmu dengan Nona Ningklan. Dan jika kita menghitung waktu, peringkat King Yun seharusnya sudah berakhir. Dan saudaramu harus menjadi juara tahun ini. Mari kita kembali untuk menghibur orang kaya dan berkuasa untuk menghormatinya. Petik 2. Tentu saja, Long Jiuxiao berkata dengan bangga. Meskipun Aoyun masih muda, dalam hal bakat, dia tidak akan pernah kalah dariku. Dengan dia di sini, tidak akan ada ketegangan dalam kompetisi peringkat King Yun ini. Laporkan, pada saat ini, seekor kuda cepat berlari keluar dari angin dan salju dan bergegas ke depan Long Lai. Dia tampak panik dan melaporkan dengan cepat. Tuan, Anda akhirnya keluar. Ini tidak serius Tuan Aoyun. Kembalilah dan lihatlah. Bab 265. Pemberian gelar. Aoyun, Long Lai bertanya sambil menunggang kuda. Apa yang terjadi padanya? Pelayan itu berkata dengan sedih. Dalam kompetisi peringkat King Yun ini, Tuan muda lulus ujian dan bertarung sampai ke pertempuran terakhir. Tapi, dia kalah. Petik 2. Apa? Mendengar ini, Long Lai dan Long Jiuxiao saling memandang dan merasa luar biasa. Sebagai ayah dan kakak tertua, mereka cukup menyadari bakat dan kekuatan Aoyun. Melihat generasi muda di dunia seni bela diri Daxia, siapa lagi yang bisa mengunggulinya? Tanpa diduga, dia kalah. Kemudian, pelayan itu berkata, bukan itu saja. Di atas ring, tuan muda dipukuli sampai mati dan terluka parah. Dantiannya hancur dan budidayanya hilang sama sekali. Royal Medical Hall. Nyawa Tuan Aoyun akan hilang. Tidak mungkin dia bisa menyelamatkannya. Sekarang, dia lumpuh. Petik 2. Apa? Mendengar hal ini, Master Valve Long Lai terkejut dan hampir tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Long Jiuxiao juga mengubah wajahnya karena terkejut. Ayah dan anak itu terkejut. Sialan. Long Lai sangat marah dan bertanya dengan marah. Siapa itu? Siapa yang berani melakukan ini pada keluarga panjangku? Kembali ke Master Katup. Dialah yang bernama Qin Feng. Ya, kata pelayan itu nama itu dengan gemetar. Qin Feng. Ternyata itu dia. Setelah mendengar nama ini, mata Long Jiuxiao terbakar, dan amarahnya mencapai langit. Dasar bocah. Dia sangat berani. Dia telah melakukan begitu banyak kejahatan besar. Namun aku belum membunuhnya. Namun dia berani menghancurkan saudaraku. Petik 2. Aku tidak akan pernah memaafkannya kali ini. Petik 2. Orang itu akan menghancurkan tulangnya dan membalaskan dendam Aoyun. Gigi Long Jiuxiao gatal karena kebencian ketika dia menyebut Qin Feng. Ada dendam lama antara dia dan Qin Feng. Sebelumnya, anak itu Qin Feng tidak tahu tentang hidup dan mati dan merebut tunangannya Ning Qingsui darinya. Pada saat itu, dia memiliki niat membunuh. Sayangnya, dia mengirim orang untuk membasmi Qin Feng, tetapi semuanya gagal. Kemudian, ketika Long Jiuxiao berada di pegunungan Kunlun, dia mendengar berita dari ibu kota kekaisaran.
Tunangannya Ning Qingsui bahkan mencium Qin Feng di hadapan semua orang. Dia sangat marah. Long Jiuxiao menganggap Qin Feng sebagai duri di sisinya dan duri di dagingnya. Dan dia berharap dia bisa segera menyingkirkannya. Tanpa diduga, sebelum dia mengambil tindakan, anak laki-laki itu akan membunuh Ao Yun. Dendam lama diperparah oleh dendam baru. Dan saat ini, Long Jiuxiao sangat marah. Ini tidak masuk akal. Long Lai juga mengangkat alisnya dan sangat marah. Putranya Ao Yun adalah salah satu dari si kembar klan naga yang terkenal. Dia adalah cahaya keluarga dan harga dirinya. Dengan bakat luar biasa dan bakat luar biasa, dia seharusnya memiliki masa depan yang cerah. Tapi sekarang, dia telah menjadi orang yang tidak berguna. Sebagai seorang ayah, dia merasa sangat patah hati. Dan pada saat yang sama ada niat membunuh yang tak ada habisnya. Dan dia langsung memerintahkan dengan marah. Dengar, semuanya. Segera kembali ke ibu kota kekaisaran. Gerakkan semua energi katup naga. Dan aktifkan perintah pembunuhan. Aku ingin Qin Feng mati tanpa tempat pemakaman. Secepat mungkin terburu-buru kembali ke ibu kota kekaisaran dan berencana untuk membasmi Qin Feng. Waktu berlalu dalam sekejap. Dalam sekejap mata, upacara penghargaan akan tiba seminggu lagi. Ibu kota kekaisaran, Balai Jinluan. Di dalam istana terdapat banyak pilar naga yang megah dan mewah. Agung dan khusyuk. Menunjukkan keagungan sebuah negara besar. Di aula, ratusan pejabat sipil dan militer datang satu demi satu dan berdiri di kedua sisi. Semuanya tampak megah dan megah. Di bawah kepemimpinan petugas upacara, Qin Feng dan 10 jenius lainnya didaftar King Yun memasuki Istana Emas. Namun, Qin Feng hanya memiliki 9 orang, dan Long Ao Yun hilang. Bagaimanapun, dia dipukuli hingga lumpuh oleh Qin Feng di atas ring dan nyaris tidak berhasil menyelamatkan nyawanya. Sekarang dia lumpuh di kursi roda, dan itu tidak lebih dari lelucon. Adapun anggota klan berusia 1000 tahun yang dulunya adalah Daxia Hugu. Mereka juga memiliki kualifikasi untuk memasuki Istana Jinluan. Ning Qingsui, Sangguan Yunxing dan banyak murid lainnya juga datang ke tempat kejadian untuk menyaksikan momen mulia ini dengan mata kepala mereka sendiri. Saat ini, semua orang memperhatikan. Sebagai juara, Qin Feng berada di depan. Dengan kepala terangkat tinggi dan momentumnya seperti naga, dia berjalan di depan, menikmati tatapan terkejut semua orang di aula dan bermandikan kemuliaan. Saat ini, dia menjadi pusat perhatian. Segera, waktu yang baik tiba, dan penganugerahan aula dimulai. Namun, karena raja sedang sakit, dia tidak datang langsung ke istana, melainkan menunjuk seorang guru besar untuk membacakan dekrit kekaisaran. Oleh karena itu, sesuai dengan dekrit kekaisaran, guru kekaisaran menghadiahkan 10 jenius teratas satu persatu di daftar King Yun. 10 orang jenius teratas menerima hadiah besar. Para jenius semuanya bersemangat dan berseri-seri dengan gembira. Akhirnya, yang terakhir adalah giliran Qin Feng. Grandmaster memegang dekrit kekaisaran di tangannya dan membacanya dengan keras. Atas perintah penguasa kerajaan, pemimpin Qin Feng diberi gelar Jenderal Naga Bintang 3 dan pergi ke kota Shanghai untuk mengambil posisi Komandan Departemen Perang. Petik 2. Wow, begitu kata-kata ini keluar. Rasanya seperti sebuah batu besar menghantam air yang tenang, menyebabkan ribuan gelombang, dan seluruh tempat menjadi gempar. Semua orang terkejut. Anda harus tahu bahwa meskipun juara peringkat King Yun sebelumnya telah menerima hadiah yang besar, posisi mereka paling banyak adalah letnan sekolah. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah seorang jenderal disegel. Dan, itu masih Samsung. Pangkat jenderal di Daxia berkisar dari 1 bintang hingga 9 bintang. Kecuali mereka bisa mencapai prestasi luar biasa di medan perang, tidak ada yang bisa dengan mudah mendapatkan gelar bintang 3. Bahkan di antara para komandan yang hadir, banyak yang hanya bintang 4 atau 5. Meskipun semua orang terkejut, sulit untuk memahami mengapa raja begitu sering menggunakan Qin Feng.
Dan 10 jenius teratas yang mengikuti Qin Feng untuk menerima hadiah juga menunjukkan mata cemburu. Dan mata mereka merah. Meskipun imbalan mereka untuk 10 besar sudah cukup besar. Bahkan saat ini, mereka cukup bangga. Tapi sekarang, dibandingkan dengan bintang umum dan penghargaan tertinggi yang diterima Qin Feng, penghargaan mereka sama sekali tidak berharga. Mereka tidak yakin sama sekali. Mengenai penganugerahan ini. Bahkan para pejabat di ruangan itu cukup mengeluh. Dan banyak orang yang menentangnya. Terutama kelompok jenderal militer dengan eksploitasi militer yang luar biasa semuanya melompat keluar. Itu tidak adil. Qin Feng hanyalah seorang anak muda. Kenapa harus begitu? Itu benar. Jenderal kita semua dibuat dalam pertempuran. Tapi orang ini bahkan belum pernah berada di medan perang. Menjadi seorang jenderal. Dan dia tidak memenuhi syarat untuk memegang posisi penting seperti Komandan Shanghai dan Hai. Keberatan. Kami keberatan. Petik 2. Petik 2. Untuk sementara, semua orang keberatan. Mereka merasa bahwa Qin Feng mendapat terlalu banyak. Ini hanyalah peningkatan pesat. Kenapa sih? Di tengah kebisingan ketidakpuasan di antara orang-orang, Qin Feng tanpa ekspresi dan sangat tenang. Tetapi pada saat ini, Grandmaster tiba-tiba berteriak dengan tajam. Lancang, apa yang kamu lakukan? Pemberian gelar kepada Qin Feng adalah semua kehendak raja. Bagaimana kamu bisa diizinkan untuk menolak? Karena kamu sangat mampu. Mengapa tidak pergi dan memberitahu raja masuk orang? Bab 266. 12 Keluarga Emas. Begitu kata-kata ini keluar, seluruh tempat menjadi sunyi. Bicara dengan raja, apakah Anda bercanda? Mereka bisa melihat pemimpin negara kapanpun mereka mau. Selain itu, meskipun mereka benar-benar dapat melihat raja, meskipun mereka diberi 100 keberanian lagi, mereka tidak akan punya nyali. Tiba-tiba, istana Jinluan Nuoda menjadi sunyi. Semua orang diam. Tapi meski tidak ada yang berani berkata apa-apa lagi, mereka tetap tidak yakin dan semakin cemburu. Khusus bagi para pejabat sipil dan militer DPRK dan Tiongkok. Qin Feng, sang juara peringkat Qingyun, bisa mendapatkan gelar Jenderal Bintang 3. Seolah-olah seluruh usaha dan pencapaian mereka sebelumnya menjadi tidak berarti dan tidak layak untuk disebutkan. Bagaimana mereka bisa menelan nafas ini? Dari awal sampai akhir, Qin Feng tidak berkata apa-apa dan tetap diam. Namun ia tahu betul bahwa nyatanya, kesuksesannya tidak berjalan mulus. Dia sudah menerimanya. Di bawah rekomendasi Xiang Feiyu, Qin Feng memberikan 3 resep ramuan kuno kepada Departemen Perang Besar Xia. Ramuan tempering tubuh, pil Qi dan darah, dan salep giok hitam. Ketiga ramuan ini memiliki efek magis untuk menyembuhkan dan memperkuat kekuatan. Sangat meningkatkan kekuatan Departemen Perang Xia besar. Oleh karena itu, Qin Feng membuat prestasi luar biasa dan dipromosikan menjadi Jenderal Naga Bintang 1. Meskipun Jenderal Naga Bintang 1 tidak memiliki pasukan atau wilayah, itu adalah kehormatan tertinggi. Dan kali ini, atas dasar ini, Qin Feng menjadi juara umum daftar Qingyun. Di atas bintang jenderal, tambahkan bintang baru, sehingga dia akan dipromosikan menjadi Jenderal Naga Bintang 3. Yang lain tidak mengetahui alasannya. Jadi mereka mengira Qin Feng telah mencapai langit dalam satu langkah. Dan mereka sangat tidak yakin dengan ini. Namun nyatanya, ini hanyalah akumulasi pencapaian Qin Feng selangkah demi selangkah. Dan dia pantas mendapatkan segalanya. Namun, Qin Feng terlalu malas untuk menjelaskannya. Dia tidak akan memberitahu siapapun rahasia ini. Adapun mata merah dan kecemburuan itu, dia tidak peduli sama sekali. Qin Feng, terima pesanannya, kata Grandmaster. Ya, Qin Feng mengambil beberapa langkah ke depan dan berjalan ke arah guru Kekaisaran Agung dengan momentum seekor naga. Segera, guru kekaisaran memberinya jubah jenderal unicorn, yang melambangkan statusnya, dan pedang kekaisaran setinggi 3 kaki, yang melambangkan kekuatan absolutnya.
Hula, di istana Jinluan. Semua orang memperhatikan. Qin Feng mengenakan jubah jenderal unicorn hitam dan emas. Dia tampak agung dan agung. Bagaimana dia bisa begitu mendominasi? Tiba-tiba, pusat perhatiannya hilang. Di kejauhan, Ning Qingsui melihat sosok agung Qin Feng mengenakan jubah jenderal. Dengan sepasang mata menawan penuh kekaguman. Dan hatinya tergerak. Seperti yang diharapkan dari pria yang dia cintai. Dia memang merupakan calon potensial dan pahlawan hebat. Qin Feng saat ini sungguh agung. Sangat menawan. Pada saat ini, semua orang memandang Qin Feng dengan kaget. Bahkan Sang Guan Yunxing tidak bisa menahan diri untuk tidak melihatnya. Sungguh dramatis mengatakan bahwa Qin Feng adalah pecundang yang dia benci dari lubuk hatinya. Dia menganggur. Dan dia putus asa. Tanpa diduga, Qin Feng benar-benar memulihkan budidayanya. Memenangkan kompetisi peringkat Qingyun. Dan bahkan berubah menjadi Jenderal Naga Bintang 3 yang agung. Dan bahkan menjadi Panglima tertinggi Shanghai. Sungguh luar biasa. Bahkan dia, yang selalu memperlakukan Qin Feng seperti semut, mau tidak mau memandangnya dengan kagum. Namun, dia tidak menyesal. Dalam hatinya, hanya Tuan Muda Longmen yang misterius dan mulia yang layak untuknya. Dan Tuan Muda jauh lebih baik daripada Qin Feng. Hatinya tidak akan berubah. Bahkan jika dia ditolak, dia tidak akan menyerah. Dia harus mendapatkan Tuan Muda Longmen. Selanjutnya, Qin Feng dan yang lainnya meninggalkan istana dan pergi ke Hotel Shengxi, di mana ada jamuan perayaan resmi yang disiapkan untuk talenta terbaik di daftar Qingyun. 10 jenius teratas dalam daftar Qingyun dan sekelompok bangsawan minum dan merayakan bersama. Seluruh tempat dipenuhi dengan orang-orang yang minum, dan pemandangannya begitu meriah. Di kursi, Qin Feng melihat dekrit kekaisaran di tangannya. Senyuman muncul di bibirnya. Seolah dia sangat puas dengan posisi komandan kota Shanghai yang diberikan kepadanya oleh raja. Tentu saja, dia bukanlah orang yang mendambakan kekayaan. Dia tidak peduli dengan reputasi atau gelar. Namun, dia kebetulan pergi ke Shanghai untuk menyelidiki keberadaan ibunya. Dan sekarang dia menjadi komandan Departemen Perang Shanghai, yang membuatnya lebih mudah dalam melakukan sesuatu. Qin Feng, saat ini, Ning Qingsui mengingatkan dari samping. Ketika kamu tiba di Shanghai, kamu harus berhati-hati dan jangan pernah menganggap enteng. Qin Feng bertanya sambil tersenyum. Ada apa, Qingsui? Hei, Ning Qingsui menghela nafas pelan. Dengan kekhawatiran di matanya. Qin Feng, kamu tidak tahu bahwa meskipun Raja memberimu gelar Komandan Departemen Perang Angkatan Laut, tidak mudah untuk menjadi seorang pemimpin. Shanghai sangat istimewa, meskipun merupakan pusat ekonomi. Namun demikian sepenuhnya dikendalikan oleh 12 keluarga emas. Semua lapisan masyarakat. Bahkan kekuatan di ibu kota kekaisaran tidak dapat terlibat. Apalagi kekuatan lain di dunia. Qin Feng telah mendengar hal ini. Meskipun dia belum pernah ke Shanghai dan tidak tahu banyak tentang Shanghai. Namun berdasarkan situasi yang dilaporkan kepadanya oleh Kuezan Longzun sebelumnya, situasi di tempat itu sama persis dengan apa yang dikatakan Qingsui saat ini. Bagaimana dengan saya, Panglima Departemen Perang Shanghai? Qin Feng bertanya dengan rasa ingin tahu. Di tempat lain, tentu saja akan terkenal. Ning Qingsui menambahkan. Tetapi di Shanghai, 12 keluarga emas mengakar kuat dan menutupi langit dengan satu tangan. Dan Anda, Komandan Departemen Perang, kecuali Anda sedang berperang. Pada hari kerja, saya hanya memiliki beberapa ratus orang di bawah komando saya. Dibandingkan dengan 12 keluarga emas, saya hanyalah seorang komandan belaka. Dan jumlah prajurit swasta bahkan tidak sebanyak keluarga emas. Saya mendengar bahwa pernah ada seorang pria yang dikirim ke Shanghai untuk menjadi komandan Departemen Perang. Karena dia menyinggung seorang pemuda dari keluarga emas tertentu, dia ditemukan tewas di jalan keesokan harinya. Petik 2. Tidak masalah. Setelah mengetahui hal ini, Qin Feng tidak peduli. Dia adalah Tuan Muda Gerbang Naga.
Tidak peduli siapa yang menghalangi dia menemukan ibunya. Dia tidak akan takut. Bahkan 12 keluarga emas. Saat ini, Sangguan Yunqing datang. Dia memiliki penampilan yang menakjubkan dan sosok yang menawan. Dia mengenakan sepasang sepatu hak tinggi yang mewah. Dia memiliki temperamen yang keren dan elegan. Dia menatap Qin Feng dengan mata indahnya yang acuh tak acuh. Nona Sangguan, apakah Anda ada hubungannya dengan saya? Tanya Qin Feng. Ya, petik 2, setengah tersenyum. Tidak serius. Pergi. Mengapa? Tanya Qin Feng. Kamu telah menyebabkan bencana besar dan kamu tidak mengetahuinya. Sangguan Yunqing berkata, sebelumnya, kamu bersikeras untuk menyakiti Long Aoyun di atas ring, menyebabkan dia menjadi orang yang tidak berguna. Klan Long Lai masih Yulong Jiuxiao kembali. Mereka ingin membalas dendam Long Aoyun.